Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara kaum muslimin muslimat, so'imin so'imat dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Kembali lagi bersama saya di sini saudara di Baba Dakwah Channel. Mudah-mudahan kita selalu sehat, selalu diberi kemampuan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani ibadah puasa Ramadan ini. Juga kita selalu diberikan rahmat, taufik, hidayah, maghfirah, inayah, serta ridho dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saudara, kali ini kita masih berbicara tentang risalah puasa Ramadan, saudara. Di mana tema kita kali ini adalah perkara-perkara yang wajib ditinggalkan orang yang sedang menjalankan ibadah puasa. Jadi saya ulang saudara, tema kita kali ini adalah perkara-perkara yang wajib ditinggalkan oleh orang yang sedang menunaikan ibadah puasa. Kenapa? Karena begini saudara, kita menunaikan ibadah puasa, kita menjalankan ibadah puasa utamanya di bulan suci Ramadan ini adalah untuk mencapai target, untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan, dan itu diinginkan oleh syariat, diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka untuk mencapai target itu kita tentunya ada kewajiban meninggalkan beberapa hal agar puasa berkualitas dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam penjelasan di ayat-ayat Al-Qur'an, di hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam saudara, bahwa target kita di bulan suci Ramadan adalah diantaranya sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 183 di akhir ayat, la'allakum tattaqun. Setelah Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kewajiban puasa dan lain sebagainya, maka tujuan endingnya adalah la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa kepada Allah, agar supaya kita meraih ketakwaan itu saudara di akhir Ramadan dengan sebenar-benarnya bertakwa. Dan juga target yang lain yang ingin kita capai saudara, bahwa Ramadan itu awwaluhu rahmah. Pertamanya di awal-awal ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa awsatuhu maghfirah, pertengahannya adalah pengampunan Allah Subhanahu wa taala, dan akhiruhu itqun minan nar, dan yang terakhir di akhir Ramadan ada itqun minan nar, ada pembebasan dari api neraka. Itu target. Kemudian target yang lain saudara, ketika kita berpuasa, maka di situ ada dua kebahagiaan, farhatun in the iftari, satu kebahagiaan ketika dia berbuka puasa, wa farhatun inda liqa'ih, dan kebahagiaan yang lain ketika ia berjumpa dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu poin-poin yang kita kejar di bulan suci Ramadan saudara. Sehingga tentunya ada hal-hal yang
wajib ditinggalkan bagi kita yang sedang menjalani puasa Ramadan. Di antaranya saudara yang akan kita sebutkan adalah kita yang pertama adalah tentunya meninggalkan makan minum saudara di bulan puasa, di siang hari bulan puasa. Kemudian meninggalkan kemauan hawa nafsu atau kemauan syahwat syaitan. Kemudian kita harus meninggalkan perkataan-perkataan dusta. Kemudian juga meninggalkan perkara yang sia-sia dan tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Itu diantara hal-hal yang harus ditinggalkan bagi orang yang berpuasa. Poin-poin besarnya seperti itu. Nah, saudara kaum muslimin muslimat, soimin soimat, dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Jadi diulangi lagi, di antara yang harus kita tinggalkan adalah meninggalkan makan minum saudara, sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala surah Al-Baqarah ayat 187, thumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakan puasa itu sampai malam. Artinya tidak makan dan tidak minum saudara. Kemudian kita diperintahkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar meninggalkan hawa nafsu, meninggalkan syahwat syaitan. Dalam sebuah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu riwayat Al-Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, kullu amal ibni adama yudha'aful hasanatu. Setiap amalan anak Adam kebaikannya dilipat gandakan. Asyra amthaliha, dilipat gandakan menjadi 10 ila sab'i mi'ati dhi'fin. Dari 10 sampai 700 kali lipat saudara. Qala Allah Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, illa siyam, kecuali puasa. Amal-amal yang lain dilipat gandakan dari 10 sampai 700 kecuali puasa kata Allah. Bagaimana puasa? Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu khusus bagiku kata Allah. Dan aku sendiri, maksudnya aku langsung yang akan memberikan balasannya, yang akan memberikan pahalanya secara langsung. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Tapi yang demikian itu saudara dengan syarat orang yang sedang berpuasa itu yada'u syahwatahu. Ketika dia meninggalkan syahwatnya, syahwat setannya, wa ta'amahu, dan meninggalkan makannya, makan minumnya. Yang paling penting adalah kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, min ajli, itu semua hanya karena aku, hanya lillahi ta'ala saudara. Kemudian saudara, seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa di antara larangan atau yang wajib dijauhi orang yang sedang melakukan puasa adalah perkataan dusta saudara. Tidak boleh berkata-kata dusta, sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu riwayat Al-Bukhari. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mayyada qaulaz zur wal amala bihi, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan beramal dengannya, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan bohong itu saudara, maka falaisa lillahi hajatun, kata Nabi, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak ada hajat, tidak ada keperluan, Allah cueklah,
Allah cuek fi ayyada ta'amahu wa syarabahu, ketika dia meninggalkan makan dan minum. Jadi Allah nggak peduli walaupun kalian nggak makan, kalian nggak minum, nggak ada urusan, kata Allah. Kata Nabi, Allah nggak ada urusan dengan kalian yang tidak makan dan tidak minum, menjalankan puasa, tapi mulut kamu dusta. Mulut kamu nggak dijaga. Dan kamu terus berputar dalam kedustaan itu, bergulir dalam kebohongan-kebohongan itu. Nggak ada guna kamu berpuasa, nggak ada guna kamu tidak makan dan tidak minum. Gitu saudara. Kemudian termasuk juga saudara, kita oleh Nabi SAW diperintahkan untuk meninggalkan perkara-perkara yang sia-sia, tidak ada gunanya dan tidak ada manfaatnya saudara. Sebagaimana hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Ibnu Khuzaimah dengan sanad hasan, Rasulullah SAW menegaskan bersabda, kata Nabi, laisa siyamu minal akli wasyarab, bukanlah puasa dengan sekedar menahan dari makan dan minum. Puasa itu bukan hanya sekedar menahan makan dan minum, kata Nabi. Tapi innamas siyamu minal lagwi warrafati. Namun puasa itu juga harus menahan diri pula dari perbuatan sia-sia dan tidak berguna. Jadi kita ketika ngobrol, ketika berbicara, ketika kita berbuat, ya kita harus hindari yang tidak ada gunanya. Maksudnya perbuatan-perbuatan itu tidak ada gunanya menurut agama. Bukan hal-hal yang mubah saudara. Bukan hal-hal yang mubah. Misalkan main, ya kan, main yang melupakan Allah, kemudian ngomong ada di tempat-tempat hiburan misalkan sehingga lupa Allah, lupa Rasulullah, lupa dia sedang berpuasa. Jadi dia berbuat sia-sia dan tidak ada bergunanya, tidak ada guna, berbuat sesuatu yang sia-sia dan tidak ada gunanya. Itu tidak dianggap puasa saudara. Maksudnya puasanya nggak sempurna. Tapi puasanya sah sih. Kita tidak punya tanggungan kepada Allah. Cuman pahala nggak ada gitu. Pahala nggak ada. Kesempurnaan puasa nggak dapat di situ. Saudara kaum muslimin, muslimat, soimin, soimat, dimanapun anda berada, rahimakumullah. Yang terakhir saudara, ada istilah nih. Istilah puasa wisol. Puasa wisol ya. Mohon maaf. Puasa wisol. Puasa nyambung saudara. Gimana puasa nyambung ini? Kadang ini sering terjadi saudara. Puasa wisol itu adalah menyambung puasa 2 hari berturut-turut atau lebih dari 2 hari tanpa berbuka. Dan puasa wisol ini saudara hukumnya haram atas umat Nabi Muhammad SAW. Dan memang ada kecuali bagi Rasulullah SAW. Kecuali bagi Nabi Muhammad SAW. Itu dijelaskan dalam hadis saudara. Menurut pendapat yang paling kuat seperti itu. Karena memang ada hadis saudara. Berdasarkan hadis Umar, Abu Hurairah, Sayyidah Aisyah dan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum, riwayat Al-Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan begini, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang puasa wisol, puasa nyambung tanpa berbuka puasa. Qalu, kemudian para sahabat
berkata atau bertanya, innaka tuwasilu, wahai Rasul, sementara engkau melakukan wisol Rasul. Gimana? Sementara engkau melakukan yang demikian. Maka apa jawaban Nabi? Qala inni lastu mithlukum inni ut'ama wa usqa, kata Nabi. Beliau menjawab, sesungguhnya saya ini tidak seperti kalian. Beda, saya ini enggak seperti kalian walaupun saya ini melakukan wisol. Karena inni ut'am wa usqa, kata Nabi. Saya itu diberi makan dan beri minum, artinya diberi kekuatan makan minum. Kekuatan Nabi SAW memang beda saudara dengan kekuatan orang biasa. Kekuatan Rasul itu melebihi kekuatan manusia biasa. Ada yang mengatakan 10 lipat daripada kekuatan orang biasa. Makanya di peperangan para Rasul, para Nabi itu kuat sekali. Mereka itu susah untuk dikalahkan karena mempunyai tenaga melebihi tenaga manusia rata-rata gitu. Maka kata Nabi, inni lastu mithlukum, saya tidak seperti kalian. Ut'am wa usqa, saya diberi makan, diberi kekuatan makan dan diberi kekuatan minum, gitu maksudnya. Itu saudara. Baik, saudara kaum muslimin muslimat, so'imin so'imat dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Tetaplah di Baba Dakwah Channel. Ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.